Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nepia akan menjelaskan penerapan SIM dan SIA dalam organisasi. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pengertian SIM dan SIA. Pengertian SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis, seperti layanan, biaya, produk, dan strategi bisnis. Pengertian SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi, sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia, di mana sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Yang pertama, TPS, Transaksi Processing System. Sebuah program yang sangat berguna untuk proses pengelolaan data-data perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi secara rutin serta harus berulang-ulang. Yang kedua, Enterprise Resource Planning. Perusahaan yang menggunakan sistem ERP ini adalah bertujuan untuk mengelola dan melakukan pengawasan yang saling atau serba terintegrasi pada setiap masing-masing unit bidang kerja, seperti bagian accounting, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan juga pengelolaan persediaan. Yang ketiga, Supply Chain Management. Seperti namanya, sistem informasi manajemen yang satu ini berfungsi untuk menyajikan data-data secara terintegrasi yang terkait dengan suplai bahan baku seperti pemasok, produsen, pengecar, sampai kepada konsumen akhir. Yang keempat, Office Automation System. Sistem informasi manajemen ini biasanya adalah yang paling sering diterapkan pada beberapa perusahaan, baik pada perusahaan yang berskala besar maupun untuk jenis perusahaan yang masih berskala kecil, yang berguna untuk melancarkan sistem informasi manajemennya melalui pengintegrasian setiap server komputer pada internal perusahaan. Yang kelima, Informatic Management System. Sistem informasi manajemen yang satu ini sangat berguna untuk mendukung spektrum dalam setiap tugas-tugas pada internal organisasi perusahaan dan bisa dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam penerapannya. Beberapa fungsi informasi dapat disatukan melalui program serba terkomputerisasi seperti Pro-Superman dan lain sebagainya. Contoh penerapan SIA dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama, MYOB Accounting. Mind Your Own Business menjadi salah satu aplikasi akuntansi paling populer di Indonesia. Lebih cocok untuk perusahaan UMKM atau kelas menengah ke bawah. Namun sayangnya, aplikasi ini belum mendukung modifikasi laporan serta fitur multi-currency dan multi-gudang. Yang kedua, Chrishand adalah sebuah software khusus dalam membantu pelaporan pajak. Chrishand telah menyediakan formulir pajak yang disesuaikan dengan peraturan pajak di Indonesia. Dengan demikian, pembuatan laporan pihak menjadi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, Accurate. Accurate versi bahasa Indonesia memiliki tampilan mirip dengan MYOB. Bedanya dapat memodifikasi prompt dan laporan sesuai kebutuhan. Selain itu, software ini dilengkapi sistem pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak di Indonesia dan telah didukung dengan multi-currency.
Sekian materi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.